Dek. Hai. Kenapa, Dek? Kamu susah tidur ya? Iya sih, sekarang tuh lagi dingin juga. Kamu takut mimpi buruk? Mau dibacain dongeng? Boleh. Tapi sebelum itu, biar tidur kamu makin nyenyak, kakak bakal pakein kamu minyak melon. Tadi kan katanya dingin ya. Jadi ini tuh biar badan kamu juga jadi anget, ya kan? Badannya ya, di tangan, ya, juga sini. Kakinya mau? Boleh. Tidur aja. Wangi kan nih, cium. Ya kan, wangi dan juga hangat. Oke, udah semua ya. Gimana? Enak? Biar tidur kamu itu makin nyenyak, kakak bakal tawarin boneka buat kamu. Biar bisa temenin kamu tidur. Oke? Kira-kira kamu lebih suka yang mana? Yang pertama ini ada boneka sapi. Lucu banget. Ya kayak gini bentuknya. Imut kan? Nah, kalau satu lagi ada boneka Snoopy. Kayak gini. Snoopy. Kamu tahu Snoopy? Ya, kartun. Dia juga ada topinya kayak gini. Lucu banget. Cocok banget. Karena cerita yang bakal kakak ceritain itu adalah cerita tentang hewan. Lucu kan? Kamu mau yang mana? Yang sapi atau yang Snoopy? Mau dua-duanya? Boleh. Yang kasih ya. Satu lagi bakal temenin sebelah sini, oke? Oke, good. Nah, sekarang kakak bakal ceritain kamu cerita yang pertama, oke? Nah, cerita yang pertama ini judulnya adalah Keluarga Kelinci. Kamu coba merem aja sambil dengerin cerita kakak ya. Oke, kakak bakal mulai ceritanya yaitu Keluarga Kelinci. Di suatu hutan di dalam goa, tinggal ibu kelinci bersama anak-anaknya. Ibu kelinci mempunyai 3 ekor anak, yaitu kelinci coklat, kelinci putih, dan kelinci hitam. Kelinci putih adalah kelinci yang paling sombong di antara 2 saudaranya. Ia selalu membanggakan bahwa dirinya lah kelinci yang paling cantik serta bulunya yang indah. Kelinci putih juga paling sering jalan-jalan di hutan untuk menyombongkan warna bulunya yang indah. Pada suatu hari, saat kelinci putih jalan-jalan di hutan, kelinci putih bertemu dengan kancil. Kata kancil, "Hai kelinci putih, kau mau kemana?" Lalu jawab kelinci putih, "Aku ingin jalan-jalan di dekat sungai, kancil." Lalu kancil menjawab, "Jangan." Lalu kelinci putih bertanya, "Jangan kenapa?" Kancil menjawab, "Di sana ada pemburu. Aku melihat pemburu itu sedang mengambil air di sungai. Sebaiknya kamu jangan ke sana." Kata
kancil. Lalu kelinci putih hanya menjawab dengan sombong, "Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin aku ditangkap untuk dimakan. Aku kan lucu dan cantik, jadi mereka tidak akan tega untuk menangkap aku," katanya. Lalu, sang kancil pun hanya geleng-geleng kepala saat melihat kelinci putih pergi begitu saja meninggalkan kancil. Lalu sang kancil yang sudah tahu watak kelinci putih pun membiarkannya pergi. Sesampai di dekat sungai, kelinci putih melihat pemburu yang sedang membakar ikan hasil tangkapannya. Pemburu yang melihat kelinci putih pun langsung mendekat dan menangkap kelinci putih. Awalnya kelinci putih tidak takut. Tapi saat pemburu berkata, ini santapanku selanjutnya. Kelinci putih pun ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri. Namun dia gagal. Nah, setelah itu, datanglah kelinci coklat. Ia mengalihkan perhatian sang pemburu. Sang pemburu pun akhirnya mengejar kelinci coklat. Saat kelinci putih ditinggalkan dalam karung yang diikat, datanglah kelinci hitam yang menolongnya. Mereka berdua akhirnya lari menjauh dari dekat sungai menuju goa tempat tinggal mereka. Sesampainya di goa, kelinci coklat belum kunjung datang. Ibu kelinci dan juga kelinci hitam sangat khawatir kepadanya, sedangkan kelinci putih merasa bersalah akan perbuatannya. Setelah beberapa saat pun, kelinci coklat akhirnya datang ke goa dengan selamat. Sang ibu pun berkata, "Akhirnya kamu datang juga. Ibu sangat khawatir." Kelinci putih pun bertanya dengan penuh rasa bersalah, "Kalian tahu dari mana kalau aku pergi ke dekat sungai dan tertangkap pemburu?" Kelinci coklat menjawab dengan senyuman bahwa kancil yang memberitahu kami. Kelinci putih pun berkata, "Aku minta maaf. Aku berjanji untuk mendengar perkataan orang lain dan tidak menyombongkan apa yang aku punya." Pada akhirnya, ibu kelinci, kelinci coklat, dan kelinci hitam tersenyum bahagia mendengar perkataan kelinci putih. Tamat. Kita akan masuk ke cerita yang kedua ya. Kita masuk ke cerita yang kedua, yaitu berjudul Landak yang Malang. Seekor landak tengah meratapi kesedihannya yang tak kunjung usai. Dia menangis karena tidak ada yang mau menemaninya karena kulitnya yang berduri. Padahal selama ini tidak ada binatang lain yang terluka olehnya. Binatang lain takut terluka oleh kulit tajam milik landak, sehingga ia pun sering sendirian. Nama dari landak ini adalah Didi. Didi adalah seekor landak yang malang. Hari-hari, Didi hanya mencari makan dan istirahat untuk bertahan hidup. Saat Didi sedang minum di tepi sungai, ia bertemu dengan seekor kura-kura bernama Rara. "Hai, siapa namamu?" tanya Rara pada Didi mengajak kenalan. "Aku Didi, kamu siapa?" jawab Didi memberitahukan namanya dan menanyakan hal yang sama kepada Rara. "Aku Rara, senang berkenalan denganmu," balas Rara dengan senyuman. Didi juga akhirnya tersenyum dengan berkata, "Ini kali pertamaku berkenalan dengan binatang lain. Aku juga senang," tambah Didi. Rara pun menjawab, "Oh ya, aku juga. Binatang lain menghindar dariku karena aku memiliki tempurung yang jelek," jawab Rara menceritakan penyebab binatang lain tak mau berteman dengannya. Lalu Didi menjawab, "Tempurungmu gak jelek kok. Justru karena itu menunjukkan kamu berbeda dengan yang lain. Kamu memiliki ciri khas yang berbeda. Lihat aku, bukannya aku ingin mengadu nasib, tetapi aku memiliki kulit berduri. Karena inilah binatang lain takut padaku dan berpikir aku akan melukainya." Didi mencoba mensupport Rara dan menceritakan hal yang sama, yaitu alasan binatang lain menjauhinya. Rara pun menjawab, Tidak, aku tidak takut denganmu, karena aku memiliki tempurung yang kokoh dan berbeda seperti yang kamu bilang. Aku bisa berlindung di tempurungku sekaligus rumahku ini. Ayo, kita berteman baik, Didi," ajak Rara dengan penuh semangat.
Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang seekor singa yang terlihat sedang melaju kencang ke arah Didi dan juga Rara, seperti akan memakan mereka. Dengan sigap, Didi menggulungkan dirinya sehingga tubuhnya berbentuk lingkaran. Didi berputar mengarah pada singa ganas tersebut. Saat tubuhnya terkena dengan kaki singa, singa itu merengek kesakitan. "Aduh, kakiku!" teriak singa. Landak buru-buru kabur dengan Rara. Dan saat singa itu tak mengejarnya, Rara berkata, "Lihatlah, kulit berdurimu juga memiliki manfaat untuk melindungi kamu dan juga orang lain. Terima kasih ya." Dan berhenti untuk memikirkan hal-hal negatif. "Kamu berguna kok," ucap Rara pada Didi. Dan Didi pun tersenyum. Itulah akhir kisah dari Landak yang malang yang akhirnya bertemu dengan seorang teman bernama Rara. Gimana kamu dah? Udah tidur kayaknya. Tapi boleh deh kakak ceritain satu cerita lagi ya. Judul dari cerita ini adalah Teman Baru. Good night adek. Pada suatu hari, hiduplah seekor anjing yang sangat lucu. Namanya Tessie. Ia tinggal di rumah yang mewah. Namun, Tessie selalu merasa kesepian karena tuannya jarang mengajak bermain. Hingga suatu ketika, Tessie melihat seekor kucing memasuki halaman rumahnya. Wajahnya heran, selama ini tidak pernah ada yang memasuki halaman rumah. Ia pun berlari untuk menghampiri kucing itu. "Hei, kamu!" teriak Tessie. Tapi kucing menjawab, "Tolong, jangan sakiti aku," ujar kucing itu dengan ketakutan. Tessie yang selalu merasa kesepian memiliki keinginan untuk menjadikan kucing tersebut sebagai temannya. Ia pun pelan-pelan semakin mendekat, menenangkan kucing itu dan mengajaknya berkenalan. "Tenang, aku hanya ingin berkenalan denganmu," sapa Tessie dengan lembut. Kucing itu masih agak gugup menyebutkan namanya. "Namaku Sake." Lalu Tessie menjawab, "Kamu mau berteman denganku?" tanya Tessie pada Sake. Sake menjawab, "Kamu adalah seekor anjing yang hidup dengan kemewahan. Kita tidak pantas berteman. Aku hanya seekor kucing jalanan yang tak punya rumah," ujar Sake dengan menundukkan kepalanya. Tessie menjawab, "Tidak, kamu salah. Hidupku memang mewah, tapi bukan itu keinginanku. Aku selalu merasa kesepian. Aku hanya membutuhkan seorang teman," jelas Tessie dengan tatapan sedih pada Sake. Sake menjawab, "Apa aku harus memanggilmu seekor anjing?" tanya Sake. Tessie pun menyebutkan namanya. "Namaku Tessie. Mulai sekarang, aku akan menjadi temanmu. Ayo kita bermain mengelilingi halaman rumahmu," ajak Sake dengan penuh semangat. Tessie menjawab dengan kegembiraan, "Ayo." Akhirnya, Tessie memiliki teman baru. Ia tidak lagi merasakan kesepian. Berkat Sake, kehidupan Tessie menjadi berubah. Tessie dan Sake menjadi teman dekat yang begitu akrab. Tamat. Ya, dia udah tidur ya. Tidur yang nyenyak ya. Besok-besok kakak bisa ceritain berbagai cerita lain ke adik. Oke, itu dia 3 cerita yang udah kakak ceritain. Semoga tidur adik nyenyak terus sampai nanti pagi ya. Goodbye.